Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Sobat Rana yang sedang menyaksikan podcast perdana jurnalistik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan podcast jurnalistik. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alessa sebagai pembawa acara podcast jurnalistik episode 1. Di episode 1 kali ini, kita akan mengundang sosok yang pastinya Sobat Rana, khususnya warga Semanda, sudah pasti kenal. Dengannya, kita akan membahas topik-topik seputar organisasi. Halo Kak Laili. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi Kak Laili ini merupakan Ketua OSIS masa periode 2022-2023 di SMA Negeri 2 Purbalingga. Nah, kalau nggak salah itu, Kak Laili juga telah menjabat selama 2 periode, betul? Ya, betul. Nah, daripada lama-lama, kita langsung berdiskusi aja nih sama Kak Laili. Yang pertama, kita kan tahu sebelum masuk organisasi itu pasti ngelewatin beberapa tahap kan. Nah, salah satunya itu tahap wawancara. Biasanya calon-calon anak organisasi itu pasti mereka ditanyain alasan kamu masuk organisasi itu apa. Nah, biasanya rata-rata itu mereka jawab buat nambah relasi Kak, buat nambah wawasan Kak. Nah, versi Kak Laili buat masuk organisasi itu apa? Maksudnya tujuan Kak Laili masuk organisasi itu apa sih? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya nggak beda jauh sama yang tadi kamu ucapin. Jadi tujuan saya masuk organisasi itu yang pertama saya juga ingin menambah pengalaman, yang kedua saya juga ingin menambah relasi, yang ketiga saya juga ingin menambah kesibukan daripada di sekolah nih. Sekolah, belajar, pulang, habis itu nggak ngapa-ngapain, jadi saya berinisiatif untuk ikut organisasi ini. Kalau dari tujuan yang sudah Kak Laili sebut, apakah tujuan itu sudah tercapai semua? Dari tujuan yang saya sudah sebutkan tadi, saya merasa saya sudah mencapai tujuan tersebut. Lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita kan tahu nih, OSIS Manda itu sering banget ngadain event-event. Dan pastinya Kak Laili itu sering banget dapat surat dispen kan? Ya, betul. Nah, gimana cara Kak Laili membagi waktu antara organisasi sama belajar? Jadi nih, biasanya saya tuh sering membagi jadwal. Contohnya gini, kalau misalkan kita dari pagi sampai sore itu kita belajar di sekolah, dan sorenya kita ada ekstrakurikuler, dan setelah itu kita misalkan ada rapat OSIS, dan saya menjadwalkan kalau malamnya kita harus belajar gitu. Berarti pintar-pintar bagi waktu aja ya Kak? Betul. Oke, selanjutnya, dari banyaknya event-event yang udah dilaksanain, menurut Kak Laili, event apa yang menurut Kak Laili itu paling keren, paling oke, paling sukses, dan alasannya itu apa? Kalau menurut saya nih, event yang paling sukses itu jelajah kemasyarakatan siswa. Karena dari jelajah kemasyarakatan siswa, saya melihat kalau misalkan tujuan dari event tersebut itu tercapai. Misalkan nih, kita dapat melatih kemandirian siswa, kita dapat bersimpati kepada masyarakat sekitar, dan lain sebagainya juga. Oke. Dari jelajah kemasyarakatan itu, aku jadi penasaran nih sama isi acaranya. Sebenarnya apa sih yang ditunjukin dari jelajah kemasyarakatan siswa itu? Untuk rangkaian acara sendiri itu ada bakti sosial, ada outbound atau lomba-lomba, ada penampilan pensi dari kelas 10 dan 11 juga, seperti itu kurang lebihnya. Oke. Dan itu berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah. Lancar. Ya. Oke, selanjutnya. Kita kan tahu Kak Laili itu menjabat 2 periode dan sekarang menjadi ketua OSIS. Nah, sebelum menjadi ketua OSIS, pastinya perlu persiapan dan motivasi, ya kan? Nah, motivasi Kak Laili jadi ketua OSIS itu apa? Apa yang mendorong Kak Laili jadi maju jadi kandidat ketua OSIS? Jadi motivasi saya untuk menjadi ketua OSIS yaitu saya pengen biar nantinya di periode saya itu OSISnya tuh lebih maju, lebih sukses lagi, dan bisa ngadain acaranya lebih hebat lagi ke depannya. Kan tujuan Kak Laili pengen jadi ketua OSIS itu adalah pengen periodenya Kak Laili itu maju, ya kan? Nah, tapi di balik majunya periode itu pastinya butuh dukungan kan antara anggota juga kan, dan pastinya setiap anggota itu punya tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau semisal nih ada anggota yang kayak kurang bertanggung jawab gitu atau nggak bertanggung jawab sama tugasnya, sikap apa yang Kak Laili ambil buat ngatasin permasalahan itu? Kalau biasanya kayak gitu nih, saya sih biasanya mengevaluasi anggota tersebut, dan pastinya saya menanyakan hal apa yang membuat anggota tersebut itu nggak bisa menjalani tugas dengan baik ataupun tidak bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Kalau ngomong-ngomong evaluasi nih, biasanya Kak Laili itu ngelakuin evaluasinya gimana? Maksudnya cara kerja evaluasi yang Kak Laili lakuin itu gimana?
Kalau evaluasi sendiri nih, biasanya saya sama anggota yang lainnya tuh biasanya ambil evaluasi setelah kegiatan. Kenapa ambil evaluasi setelah kegiatan? Karena menurut saya setelah kegiatan itu momen yang paling cocok buat kita tuh belajar apa sih kendala kita selama kegiatan, biar nantinya di event selanjutnya itu kita nggak ngerasin kendala itu lagi. Berarti biar kesalahan di event selanjutnya nggak keulang Iya, di event betul. selanjutnya gitu ya. Oke, lanjut nih. Kita tahu kalau tanggung jawab ketua OSIS itu pasti berat kan. Nah, ada nggak sih suka dukanya jadi ketua OSIS? Suka dukanya menjadi anggota OSIS tuh kita bisa menambah pengalaman, menambah relasi, dan kita juga bisa menambah pengalaman menjadi panitia sebuah event yang nantinya yang kita harapkan menjadi event yang sukses, event yang lancar. Otomatis kita juga menjadi panitia kan juga menjadi bangga kan. Iya, betul. Berarti lebih banyak sukanya ya Iya, daripada betul. dukanya. Ya. Oke, lanjutnya nih. Ada nggak pesan kesan untuk anggota OSIS dan siswa-siswi Ismanda? Oke, pesan untuk anggota OSIS, tetap semangat. Semoga kita semua event dari kita yang sudah kita rencanakan, semoga kita bisa melaksanakannya dengan sukses, dengan lancar. Dan pesan untuk anak Semanda, tetap semangat belajar karena kewajiban kita adalah belajar. Semoga kita bisa mencapai cita-cita yang kita impikan. Amin. Oke, yang terakhir nih. Pesan kesan Kak Laili terhadap podcast kali ini dan harapan untuk podcast selanjutnya, dan pastinya nih harapan untuk penyelenggara podcast ini. Oke, kesan saya untuk podcast hari ini tuh cukup terkejut ya, karena alhamdulillahnya akhirnya jurnalistik bisa berhasil untuk melaksanakan podcast pertama kalinya. Dan pesannya semoga untuk jurnalistik dan podcast ini semoga bisa lebih sukses lagi, lebih maju lagi, dan semoga bisa menjalankan proker-proker selanjutnya dengan baik. Oke, terima kasih ya Kak. Oke Sobat Ana, asik banget kan pembahasan kita tadi. Kita jadi tahu nih gimana cara mengolah organisasi, apa itu organisasi, pokoknya banyak banget yang udah kita bahas tadi. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.